Hercules Rosario Marshall bukan nama asing di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta. Dulu, ia dikenal sebagai mantan preman yang menguasai kawasan Tanah Abang. Lahir di Timur Timur, Hercules pernah menjadi tenaga bantuan operasi TBO untuk pasukan TNI saat konflik di wilayah itu masih berkecamuk. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia hijrah ke Jakarta dan membangun pengaruh melalui dunia premanisme dan keamanan liar. Dulu saya memang keras, tapi itu dulu, kata Hercules dalam salah satu wawancaranya. Seiring waktu, ia meninggalkan masa lalunya dan mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Jaya, sebuah ormas yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama di kalangan akar rumput. Tapi jalan yang ditempuh Hercules bukan jalan yang mulus. Bagian 2, permintaan maaf dan tantangan ke Jenderal awal Mei tahun 2025, nama Hercules kembali mencuat. Bukan karena aksi kekerasan, tapi karena pernyataannya tentang sinergi ormas dengan pemerintah di Jawa Barat. Maksudnya adalah mengajak kerjasama, namun banyak pihak merasa itu seperti bentuk tekanan. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai ancaman terselubung. Tak lama berselang, ia membuat pernyataan mengejutkan. Permintaan maaf secara terbuka kepada Letjen TNI Purn Sutioso. Permintaan maaf ini berkaitan dengan ucapannya yang dinilai menyinggung Bang Yos, mantan Gubernur DKI Jakarta dan sesepuh di dunia intelijen. Namun, di balik maaf itu, terselip tantangan terbuka kepada Jenderal Purn Gatot Nurmantio, yang sebelumnya mengkritik masa lalu Hercules sebagai TBO. Saya memang dulu TBO, tapi saya sekarang beda. Sejak 17 tahun lalu, saya bantu anak yatim, saya kasih sembako ke orang miskin, ujar Hercules dengan nada tegas. Banyak netizen menanggapi pernyataan ini dengan beragam komentar. Insiden Depok dan kecaman Hercules di tengah isu sinergi ormas dan pemerintah. Muncul berita mengejutkan. Sebuah mobil polisi dibakar di Depok pada awal Mei 2025. Dugaan sementara mengarah pada keterlibatan oknum anggota Ormas GRIB Jaya. Banyak pihak kembali menyorot Hercules dan mempertanyakan perannya sebagai pemimpin ormas. Namun, Hercules langsung angkat suara dan mengecam keras aksi pembakaran tersebut. Siapapun yang berbuat kekerasan, itu bukan bagian dari GRIB Jaya. Saya minta polisi tangkap pelakunya. Kami tidak ajarkan kekerasan, tegasnya dalam konferensi pers yang disiarkan di berbagai media. Langkah ini cukup mengejutkan, karena biasanya Hercules dikenal keras kepala dan jarang mundur dari konflik. Tapi kali ini, ia tampak berusaha menunjukkan bahwa GRIB Jaya bukan ormas jalanan biasa. Transformasi Hercules dari preman menjadi pemimpin ormas sosial bukanlah hal yang mudah. Banyak orang masih mengingat masa lalunya, termasuk konflik berdarah, penguasaan lahan, dan dunia hitam Jakarta. Tapi kini, ia tampak ingin dikenang sebagai tokoh masyarakat, bukan tokoh kekerasan. Setinggi-tinggi bangau terbang, akhirnya ke sawah juga. Pepatah ini menggambarkan bahwa sekeras dan sejauh apapun seseorang mencoba lari dari masa lalu, ia akan tetap kembali pada kenyataan yang harus dihadapi. Hercules sadar, untuk diterima sepenuhnya sebagai tokoh yang bersih, ia harus melewati banyak rintangan. Tantangan datang bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat dan tokoh nasional lain. Masa depan dan bayang-bayang masa lalu kini, di tahun 2025, Hercules berada di persimpangan. Ia bisa terus menjadi pemimpin ormas yang vokal, atau mengambil langkah baru di politik nasional. Namun, satu hal yang jelas, setiap kata, setiap langkah, dan setiap reaksi publik terhadapnya akan selalu dibayangi oleh masa lalunya. Tapi tentu tak semua orang mudah lupa. Seperti pepatah lain berkata, air susu dibalas air tuba. Luka lama tak mudah sembuh begitu saja. Pada 18 April tahun 2025, suasana di Harjamukti, Depok, memanas. 3 mobil polisi dibakar oleh massa yang diduga terkait dengan Ormas GRIB Jaya. Pemicu insiden ini adalah penangkapan TS, Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti, oleh Polres Metro Depok, atas dugaan pengancaman dan kepemilikan senjata api ilegal. TS diduga memerintahkan anggotanya untuk menghalangi penangkapan, yang berujung pada pembakaran mobil polisi dan penganiayaan terhadap petugas. Menanggapi kejadian tersebut, Hercules langsung menghubungi Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, dan meminta agar pelaku ditindak tegas. Ia bahkan menyarankan agar polisi menembak kaki pelaku jika diperlukan. GRIB Jaya pun segera memecat TS dan membekukan kepengurusan Ranting Harjamukti. Namun, Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, menyatakan bahwa TS bukanlah anggota resmi organisasi. Ia menjelaskan bahwa TS sempat berupaya menjadi bagian dari GRIB, namun tidak pernah terdaftar secara resmi. Hercules Rosario Marshall kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia berusaha menunjukkan perubahan dan kontribusi positif melalui GRIB Jaya. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalu dan kontroversi yang terus muncul menjadi tantangan besar. Seperti pepatah mengatakan, air beriak
tanda tak dalam. Mungkin sudah saatnya Hercules membuktikan kedalaman niat baiknya melalui tindakan nyata dan konsisten. Di tengah sorotan publik, kisah lama Hercules kembali mencuat. Pada awal Mei tahun 2025, ia menceritakan kembali pengalamannya saat menjadi tenaga bantuan operasi TBO dalam operasi Seroja di Timur Timur. Dalam operasi tersebut, ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan tangan kanannya diamputasi. Hercules mengungkapkan bahwa saat itu, Kapten Prabowo Subianto menyelamatkan nyawanya dengan membawanya ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi berbagai kontroversi, GRIB Jaya mengeluarkan klarifikasi resmi pada 7 Mei 2025. Mereka menegaskan bahwa pernyataan Hercules mengenai ormas bukanlah ancaman, melainkan ajakan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Gubernur Deddy Mulyadi. GRIB Jaya menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Hercules Rosario Marshall kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia berusaha menunjukkan perubahan dan kontribusi positif melalui GRIB Jaya. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalu dan kontroversi yang terus muncul menjadi tantangan besar. Seperti pepatah mengatakan, air beriak tanda tak dalam. Mungkin sudah saatnya Hercules membuktikan kedalaman niat baiknya melalui tindakan nyata dan konsisten. Kisah Hercules adalah cermin dari perjalanan seseorang yang berusaha lepas dari masa lalu kelam dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan sejati memerlukan waktu, konsistensi, dan kesungguhan. Pada awal Mei tahun 2025, kehadiran Ormas GRIB Jaya di Bali menuai penolakan dari berbagai pihak. Wakil Gubernur Bali, A.I. Nyoman Giriprasta, menegaskan bahwa Bali memiliki pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga tidak memerlukan kehadiran ormas lain seperti GRIB Jaya. Penolakan ini juga didukung oleh masyarakat dan tokoh adat setempat. Kontroversi ini menambah daftar panjang polemik yang melibatkan Hercules dan GRIB Jaya. Sebelumnya, pada Januari tahun 2025, terjadi bentrokan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah, yang mengakibatkan 12 orang terluka dan sejumlah kendaraan rusak. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Jenderal Purn AM Hendro Priyono, menyarankan agar Hercules memperbaiki diri dan organisasinya. Ia menekankan bahwa Hercules tidak bisa terus berperilaku seperti preman jalanan dan harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Gatot Nurmantio, menyebut Hercules sebagai preman yang memakai pakaian ormas. Ia mempertanyakan kontribusi Hercules terhadap negara dan menyoroti insiden pembakaran mobil polisi di Depok sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum reaksi masyarakat terhadap berbagai peristiwa yang melibatkan Hercules dan GRIB Jaya beragam. Kalau benar-benar mau berubah, jangan cuma omong doang. Tindakan nyata lebih penting. Aroba rakyat biasa ormas harusnya jadi penyejuk, bukan pemicu kerusuhan. Aroba warga Depok Hercules memang punya niat baik, tapi masa lalu sulit dilupakan. Aroba pengamat sosial komentar-komentar ini mencerminkan harapan masyarakat agar Hercules dan GRIB Jaya benar-benar bertransformasi menjadi kekuatan positif dalam masyarakat. Hercules Rosario Marshall kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia berusaha menunjukkan perubahan dan kontribusi positif melalui GRIB Jaya. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalu dan kontroversi yang terus muncul menjadi tantangan besar. Seperti pepatah mengatakan, air beriak tanda tak dalam. Mungkin sudah saatnya Hercules membuktikan kedalaman niat baiknya melalui tindakan nyata dan konsisten. Kisah Hercules adalah cermin dari perjalanan seseorang yang berusaha lepas dari masa lalu kelam dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan sejati memerlukan waktu, konsistensi, dan kesungguhan. Pada awal Mei tahun 2025, kehadiran Ormas GRIB Jaya di Bali menuai penolakan dari berbagai pihak. Wakil Gubernur Bali, A.I. Nyoman Giriprasta, menegaskan bahwa Bali memiliki pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga tidak memerlukan kehadiran ormas lain seperti GRIB Jaya. Penolakan ini juga didukung oleh masyarakat dan tokoh adat setempat. Kontroversi ini menambah daftar panjang polemik yang melibatkan Hercules dan GRIB Jaya. Sebelumnya, pada Januari tahun 2025, terjadi bentrokan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah, yang mengakibatkan 12 orang terluka dan sejumlah kendaraan rusak. Pandangan tokoh nasional dan harapan perubahan mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Jenderal Purn AM Hendro Priyono, menyarankan agar Hercules memperbaiki diri dan organisasinya. Ia menekankan bahwa Hercules tidak bisa terus berperilaku seperti preman jalanan dan harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Gatot Nurmantio, menyebut Hercules sebagai preman yang memakai pakaian ormas. Ia mempertanyakan kontribusi Hercules terhadap negara
dan menyoroti insiden pembakaran mobil polisi di Depok sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum. Hercules Rosario Marcial kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia berusaha menunjukkan perubahan dan kontribusi positif melalui GRIB Jaya. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalu dan kontroversi yang terus muncul menjadi tantangan besar. Seperti pepatah mengatakan, air beriak tanda tak dalam. Mungkin sudah saatnya Hercules membuktikan kedalaman niat baiknya melalui tindakan nyata dan konsisten. Kisah Hercules adalah cermin dari perjalanan seseorang yang berusaha lepas dari masa lalu kelam dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan sejati memerlukan waktu, konsistensi, dan kesungguhan. Pada awal Mei tahun 2025, kehadiran Ormas GRIB Jaya di Bali menuai penolakan dari berbagai pihak. Wakil Gubernur Bali, Ai Nyoman Giriprasta, menegaskan bahwa Bali memiliki pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga tidak memerlukan kehadiran ormas lain seperti GRIB Jaya. Penolakan ini juga didukung oleh masyarakat dan tokoh adat setempat. Kontroversi ini menambah daftar panjang polemik yang melibatkan Hercules dan GRIB Jaya. Sebelumnya, pada Januari tahun 2025, terjadi bentrokan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah yang mengakibatkan 12 orang terluka dan sejumlah kendaraan rusak. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Jenderal Purn Amin, Hendro Priyono, menyarankan agar Hercules memperbaiki diri dan organisasinya. Ia menekankan bahwa Hercules tidak bisa terus berperilaku seperti preman jalanan dan harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia, Bersatu GRIB Jaya, Hercules Rosario Marcial, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai peran organisasi masyarakat ormas di Jawa Barat menuai kontroversi. Dalam pernyataannya, Hercules menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan ormas. Namun beberapa pihak menafsirkan ucapannya sebagai ancaman. Menanggapi hal tersebut, GRIB Jaya melalui Kepala Bidang Media dan Publikasi DPP GRIB Jaya, Marcel Gual, menegaskan bahwa maksud dari pernyataan Hercules adalah untuk menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan ormas, bukan sebagai bentuk ancaman seperti yang diberitakan sebelumnya. Sipil, Hercules juga sempat menjadi perbincangan setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Letjen TNI Purn Sutioso atas pernyataan kontroversial yang dilontarkannya. Namun, permintaan maaf tersebut diikuti dengan tantangan terbuka kepada Jenderal Purn Gatot Nurmantio, yang sebelumnya mengkritik pernyataan Hercules dan menyinggung masa lalunya sebagai tenaga bantuan operasi TBO. Saat konflik di Timur Timur, dalam klarifikasinya, Hercules menyatakan bahwa dirinya telah berubah dan tidak lagi seperti masa lalunya. Ia menekankan bahwa selama 17 tahun terakhir, ia aktif memberikan santunan kepada yatim piatu dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Pernyataan ini mencerminkan upaya Hercules untuk menunjukkan transformasi dirinya dari masa lalu yang kelam menuju peran yang lebih konstruktif dalam masyarakat. Hercules Rosario Marcial, yang dikenal sebagai mantan preman Tanah Abang, kini memimpin GRIB Jaya dan aktif dalam kegiatan sosial serta politik. Ia juga dikenal sebagai sosok yang black-blacken dan tidak segan mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, meskipun hal tersebut kerap memicu kontroversi. Namun, gaya komunikasinya yang terus terang dianggap sebagai cerminan dari kejujuran dan keaslian dirinya. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, Hercules Rosario Marcial terus menjadi figur yang menarik perhatian publik. Transformasi dirinya dari masa lalu yang kontroversial menuju peran sebagai pemimpin ormas dan tokoh masyarakat menunjukkan dinamika yang kompleks dalam perjalanan hidupnya. Meskipun kerap menuai kontroversi, Hercules tetap berusaha menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.